Paskah semuanya. Boleh kasih salam yuk kiri dan kananmu atau boleh kasih tos kiri dan kananmu. Katakan selamat Paskah. Sebab hari ini adalah hari kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari yang luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita penuh sukacita. Sebab karena pengorbanan Tuhan di kayu salib pada hari Jumat Agung kemarin ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya di hari ini kita boleh menikmati, kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan inilah hari kemenangan bagi kita semua orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara di tempat ini walaupun di luar dengan cuaca yang hujan, yang ekstrim. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita saat ini. Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan buka di dalam doa ibadah kita di saat sore hari ini. Bapa segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di sore hari ini ya Tuhan Yesus kami rindu menyenangkan Tuhan. Sebab kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang setia, yang rela berkorban untuk kami semua Tuhan. Hingga saat ini kami menerima kemenangan sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan telah bangkit di hari ini dan kami menerima kuasa kebangkitan daripada-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu inilah saatnya kami rindu untuk bersorak dan bersukacita di dalam-Mu. Di tempat ini kami percaya tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan yang bertahta Tuhan. Mari bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami saat ini ya Tuhan. Dan dengan iman kami percaya tempat-tempat duduk yang masih kosong di tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu, yang rindu akan Engkau Tuhan. Di saat sore hari ini kami rindu akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita bagi nama-Mu. Haleluya. Yang siap bersuka cita boleh saya mau dengar tepuk tangan yang paling dahsyat dan sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Mari bersorak bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Come on. Kurangkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu.
nyanyi bagimu Tuhan. Musuh dikalahkan, bebaskan. Come on, ada syahid. Sekali lagi, saudara bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, menjadi bebaskan. Ada syakti tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat, ada syakti tempat kudusnya. Allah dahsyat, ada syakti tempat kudusnya. Saya mau lihat semua yang bersuka cita, tepuk tangan di atas kepala yuk. Hari ini hari yang luar biasa, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Hey, come on sing. Rayakan Yesus, rayakan. Hey, come on. Rayakan Yesus. Sekali lagi mari rayakan. Rayakan Yesus rayakan, haleluya. Rayakan Yesus. rayakan, Analisis suaranya, come on, katakan rayakan. Come on. rayakan, Yesus rayakan, Haleluya. Rayakan. Yesus Sekali lagi rayakan. Rayakan. Yesus rayakan. Amin. Rayakan. Yesus rayakan, Mari katakan, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan, rayakan Yesus. rayakan, Haleluya. Merayakan Tuhan. rayakan, Yesus Sekali rayakan, lagi mari rayakan. rayakan, Yesus rayakan, Amin. Rayakan Yesus. rayakan, Katakan dia bangkit. Dia bangkit, Dia Yesus kita bangkit hidup sampai dan selamanya. hidup Haleluya. selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit Dan hidup dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus Mari kita bangkit. merayakan. Marilah rayakan. Lagi katakan, marilah rayakan. Lagi katakan, marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yang percaya Tuhan Yesus bangkit, kita menerima kuasa yang besar di tempat ini. Boleh katakan amin. Katakan kiri dan kanan, engkau menerima kuasa yang luar biasa loh. Ayo jangan malu-malu, katakan kiri dan kanan. Engkau menerima kuasa yang besar ketika Tuhan Yesus dibangkitkan. Amin. Oleh darah anak, come on. Domba Oleh, yes, dengan iman. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. domba. Oh, lagi katakan oleh darah anak
Masih rindu memuji Tuhan, amin. Amin. Bersuka cita enggak hari ini Bapak Ibu? Kalau bersuka cita boleh lihat kiri dan kananmu, kasih senyuman dong. Boleh kasih senyuman, anak Tuhan harus bersuka cita, amin. Masih rindu memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, haleluya. Oleh darah anak, saya mau dengar suara dari NLC. Amin. Oleh percaya iblis dikalahkan, maut telah dipatahkan. Oh, oleh sekali lagi ya, kasih yang terbaik, angkat suaramu katakan. Oleh darah domba, yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya oleh darah anak domba. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebangkitan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya oleh darah anak domba hidup kami diselamatkan. Sebab darah anak domba sangat berarti Tuhan. Dan darah anak domba itu sangat mahal. Tetapi karena kasih dan cinta Tuhan, Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi kami umat manusia. Bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Dan dengan iman Tuhan Yesus, di saat sore hari ini kami mau katakan kami bersyukur. Karena Tuhan memberikan kami kuasa lewat pengorbanan salib-Mu Tuhan. Tuhan membuat hidup kami berharga. Sebab kami dibayar oleh darah yang sangat mahal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah mati. Hidup sampai selama-lamanya. Dan selalu ada dalam hidup kami. Besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because
tempat ini. Saya kasih kesempatan kita merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saat ini saya rindu kita mengambil waktu untuk berdoa, naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Sebab dia Tuhan Yesus yang memberikan hidup kemenangan bagi kita semua. Mari naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kebangkitan Tuhanlah yang membuat hidup kami berarti. Tuhan rela memberikan hidupnya dengan darah yang mahal dan menebus kita semua Bapak Ibu Saudara. Mari ambil waktu sejenak. Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kebangkitan-Mu saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Patut dan layak kami senantiasa menaikkan segala pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Untuk karya terbesar yang Kau sudah kerjakan bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak melihat latar belakang kehidupan kami, tapi Engkau sudah menebus kami dengan darah yang suci, darah yang kudus Tuhan.
Sehingga hari ini kami boleh bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tetap izinkan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, tiba saatnya kami akan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Nyatakan kepada kami Tuhan. Kami yakin dan percaya isi hati-Mu adalah sebagai tanda kasih-Mu kepada kami. Mungkin sore hari ini Tuhan mau mengajar kami, mau mengingatkan kami. Bahkan juga mau menegur kami Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran kami, konsentrasi kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dan berkarya menjamah setiap pribadi kami. Sehingga kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan pergumulan. Selepas kami meninggalkan ibadah di tempat ini, kami akan memperoleh kekuatan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera, jalan keluar yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu tercurah atas hamba-Mu dan kami sekalian. Sehingga benar-benar hadirat-Mu boleh nyata. Nama Engkau ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menyambut berkat firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Mungkin supaya lebih akrab, boleh yang di belakang saya minta maju ke depan. Jangan sampai ada kursi yang kosong. Nanti tongkat estafetnya nggak lanjut nih. Boleh maju satu baris ke depan semuanya. Ya, ya. Ya, puji nama Tuhan di hari yang berbahagia ini, di mana kita merayakan hari Paskah, ya, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersama-sama menaikkan segala pujian, hormat, syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan dan kesempatan pada saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara kekasih untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Supratman yang sudah mempercayakan dan memberikan kesempatan pada kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pertama kali orang ketemu kan bilang mau kenalan. Tapi kalau orang dunia kan bilangnya begini, kalau tak kenal tak sayang. Betul? Tapi saya mau katakan, kalau anak Tuhan gak boleh ngomong begitu. Anak Tuhan kenal gak kenal harus tetap sayang. Bahkan firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Nah, saya mau kenalan supaya Bapak Ibu tambah sayang sama saya. Amin. Ya, saya Heru Wijaya, ya. Saya berjemaat di GBI Kebon Siri. Saya datang bersama istri Ibu Foni, boleh berdiri Ibu Foni, ya puji Tuhan. Ya, oleh anugerah Tuhan, saya dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang kerjaannya boleh dibilang hampir setiap hari keluar masuk penjara. Tapi bukan untuk ditahan ya. Tidak untuk 2-3 tahun tapi untuk 2-3 jam ya. Kami punya komunitas namanya Yabes, Yayasan Berkat Efesus Sejahtera. Pak Supratman pun rekan-rekan Kristi juga pernah bergabung dengan kami. Jadi memang yayasan kami ini khusus untuk misi pelayanan penjara ya. Yang dari awalnya hanya di Polres, di Polda, lalu berkembang ke Salemba, ke Cipinang, ke Tangerang, ke Bekasi, ke Bandung, ke Cirebon, ke Nusa Kambangan, ke Purwokerto, ke Surabaya. Ya, jadi dimanapun Tuhan percayakan kami untuk melayani, kami punya komitmen, kami tidak boleh menolak pelayanan. Ya, pelayanan kami enggak banyak, 1 bulan hanya 10-15 kali. Jadi hampir 2 hari sekali kami keluar masuk penjara. Ini besok kami masuk di Rutan. Tanggal 3 di Rutan Salemba, tanggal 4 di Rutan Jambe Belaraja yang mau ke Serang, tanggal 5 di Lapas Pemuda Tangerang. Jadi ya cukup lumayan lah, itulah yang Tuhan percayakan kepada saya. Kalau Bapak Ibu tanya, kok kenapa sih Bapak bisa melayani gitu? Saya pribadi juga gak bisa jawab, kenapa itu? Tapi yang pasti Tuhan panggil saya untuk melakukan itu ya.
oleh anugerah Tuhan hampir 15 tahun saya melayani itu. Ya, awalnya saya sendiri dan komunitas kami itu ya BES, Pak Supratman sudah tahu. Mayoritas itu mantan-mantan napi yang sudah bebas dan sudah bertobat. Ya, 80%. Jadi saya tahu kehidupan di dalam, lika-liku di dalam itu ya dari mereka. Ya, ada yang istilahnya nasi cadong. Tahu nasi cadong? Ya kan? Nasi cadong itu nasi yang nggak layak lah ya. Tapi kalau sekarang sih sudah oke. Saya sempat tanya, apa sih itu nasi cadong? Itu singkatan Pak. Cadong itu singkatan cacat dan dongo. Loh, kenapa bisa begitu? Karena dulu nasi sama batunya itu batunya lebih besar dari nasinya. Ya, tapi sekarang sudah puji Tuhan sudah lebih baik kualitasnya seperti itu, ya. Dan setiap kami melayani ya kami memberkati lah ya. Walaupun mungkin hanya dengan sepotong roti atau nasi bungkus yang sederhana, buat mereka tuh sukacita, ya. Mereka berharap diberkati karena mereka kondisinya di sana tuh bukan ala kadarnya, jadi makanannya ala penjara gitu, seperti itu ya. Nah jadi kalau nanti satu saat Bapak Ibu mau bergabung dengan Pak Supratman dengan kami, monggo silakan ya. Banyak komunitas-komunitas atau gereja-gereja yang bergabung dengan kami. Jadi setiap rutan dan lepas itu kami setiap bulan dapat jadwal, ya. Kalau Nusa Kambangan kami juga ada jadwal tapi online. Tapi kalau kunjungan paling setahun 2 kali karena kalau di sana tuh cukup jauh, kita harus bermalam, biaya juga cukup lumayan besar. Jadi kita ibadah online, kami transfer dana kepada petugas lapas untuk bikin makanan buat mereka, jadi mereka bagi. Nah itu sekilas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya bersama tim. Oleh anugerah Tuhan saya sudah dianugerahi 2 orang anak dan 1 orang cucu, ya. Tapi cucunya agak jauh, nggak ada di sini. Cucunya ada di Jerman. Anak saya sekolah di Jerman, kerja di Jerman, tinggal di Jerman, dapat suami orang Jerman. Ya, oleh anugerah Tuhan kalau tidak ada halangan, kalau Tuhan berkenan Mei ini dia mau liburan ke Indonesia. Oke, nah hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah Bapa di surga juga mau dan rindu supaya kita juga bangkit. Ya. Kalau dikatakan bangkit itu ada orang bilang bangkit dari tidur, betul? Tapi dalam hal ini bangkit dari mana? Dari kematian. Tuhan Yesus mati dari kematian, ya. Bangkit dan menjadi terang, ya. Nah, kalau kita melihat ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat yang ke-1 bisa ditampilkan, ya. Saya yakin ayat ini enggak asing bagi kita semua. Saudara sudah sering baca, sering menjadi bahan perenungan, ya. Bahkan juga mungkin sering Bapak Ibu sampaikan dalam sharing firman Tuhan, ya. Nah, ayat firman Tuhan ini kita baca sama-sama ya. Boleh saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Yesaya 60 ayat yang ke-1. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terima kasih, silakan duduk. Sekali lagi saya bacakan untuk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita lihat dari sudut bahasa Indonesia dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, ini menjadi kalimat apa? Kalimat perintah. Ya. Ayat firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ya. Namun sekarang kita juga sebagai Israel rohani diingatkan untuk bangkit dan menjadi terang. Ya. Jadi siapa yang membaca firman Tuhan ini, yang mendengar firman Tuhan ini, khususnya kita semua yang hadir di tempat ini, kita diingatkan dan diperintahkan untuk bangkit dan menjadi terang. Kalau Tuhan Yesus bangkit, ya pada umumnya sudah tahu ya. Jangankan orang Kristen, orang dunia juga sudah tahu. Walaupun mereka tidak mengakui. Kalau mereka mengakui pasti percaya. Ya. Tapi kita bukan hanya sekedar tahu. Tapi harus mengalami. Ya. Jangan orang bilang Tuhan Yesus itu baik, dahsyat.
luar biasa, bisa bikin mujizat. Kamu sudah ngalami belum? Belum. Sama juga kalau saya kasih contoh, ini katakanlah kita umpamakan ini jus ya. Oh ini jus manis enak. Ya ada sedikit asam, saya suka sedikit asam. Jadi agak seger gitu kan ya. Kalau ditanya saudara promosikan, saudara sudah pernah coba belum? Belum. Oh jangan. Yang namanya mempromosikan itu kita sudah harus coba dan sudah mengalami. Ya, jadi baru afdol seperti itu. Ya, jadi ayat firman Tuhan ini saya yakin percaya sudah menjadi bahan renungan bagi kita semua. Ya, bangkit dan menjadi terang itu adalah kehendak Allah Bapa di surga untuk kita semua. Siapapun kita. Apapun profesi saudara sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat biasa, kita harus bangkit dan menjadi terang. Ya, coba boleh colik kiri kanan, bangkit dan jadilah terang. Ya. Apa sih maksudnya bangkit dan jadi terang? Nanti kita akan sama-sama kita bahas, kita kupas ya. Dan saya yakin dan percaya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kita akan diberikan kemampuan untuk mencerna dan juga mengerti, bahkan menyimpan dalam hati, dan juga dengan kemampuan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk melaksanakannya. Ya, kalau dalam gereja-gereja Protestan kan dikatakan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukannya. Kalau cuma mendengar dan memperhatikannya tapi menyimpan juga tapi tidak melakukannya juga percuma. Jadi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan kata lain, kita harus menghidupi firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa profesi saudara? Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Dimanapun kita berada, Tuhan mau supaya kita menghidupi firman Tuhan. Sehingga seperti firman Tuhan katakan, hidup kita ini seperti Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain. Apalagi mohon maaf ya, kalungnya kalung salib. Kalau di penjara tatonya tato salib. Tapi kelakuannya gak seperti salib gitu, percuma kan. Salibnya besar-besar lagi tatonya ya. Nah, jadi kita harus tunjukkan, sekalipun kita gak pakai aksesoris Kristen, tapi kita harus tunjukkan bahwa identitas kita itu Kristen yang sesungguhnya. Ya, yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, bangkit dan jadilah terang itu adalah kehendak Tuhan atau Allah Bapa bagi setiap orang percaya. Saya katakan bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen itu gampang. Di KTP tulis Kristen saja sudah jadi Kristen. Tapi orang percaya walaupun di KTP-nya gak ditulis Kristen, tapi dia melakukan firman Tuhan, katakan amin. Jadi kita jangan jadi Kristen KTP, ya kan sering orang bilang Kristen KTP. Apa sih Kristen KTP? Kristen tanpa perbuatan, Kristen tanpa pertobatan. Tapi kita orang percaya, kalau orang percaya melakukan, ya kan. Saya percaya sama Pak Sup, Pak Heru datang ya melayani di sini. Saya datang walaupun tadi agak terlambat, saya mau naik ke atas tuh, di tangga mau naik ke atas, ada mobil bannya bocor, jadi berhenti, waduh. Dia bilang mau mundur gak bisa, mau ke jalur tengah kanan nanti ada mobil. Akhirnya dia minggir, saya naikin trotoar sedikit gitu. Mau gak mau deh, jadi agak telat sedikit ya. Saya parkir di atas tadi gak parkir di bawah. Biasanya sih kalau kemarin parkir di bawah kebanyakan. Ya, jadi tadi agak sedikit terlambat, mohon maaf ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu juga sebagai inspirasi untuk kita sebagai orang percaya untuk juga bangkit. Ya. Kenapa dikatakan bangkit dan jadilah terang? Karena dalam ayat tadi yang 60 itu dikatakan sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Juga dalam ayat yang kedua dikatakan juga. Boleh ditampilkan ayat yang kedua? Ada? Boleh? Nah, sorry. Dari Alkitab bisa ada aplikasinya enggak? Yesaya 60 ayat yang kedua. Saya enggak tampilkan di PowerPoint itu. Yesaya 60 ayat yang kedua. Biar kita bisa baca sama-sama.
Atau ada yang sudah dapat, boleh bantu saya baca? Floren mungkin bisa bantu saya baca. Ayat 60 ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat yang kedua. Bisa dibantu? Yes. Bagian yang B saya ulangi sekali lagi. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi kemuliaan Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita. Kalau kemuliaan Tuhan sudah nyata, maka kita harus pantulkan kepada dunia ini, kepada orang lain. Ya, kalau dalam bahasa Inggris judulnya kan bangkit dan jadi datang, rise and shine. Shine itu berkilau, bersinar. Seperti kayak ini saya lihat lampu nih silau nih bersinar. Nah, kita harus seperti itu. Kita harus seperti itu. Ibu-ibu lah yang suka perhiasan, cari berlian. Maunya yang redup atau yang berkilau? Ibu-ibu gak suka berlian di sini ya? Gak suka beli sendiri, sukanya beliin sama papi sama orang tua ya. Mau cari yang redup atau yang berkilau? Berkilau. Begitu pula kita sebagai orang Kristen, kita harus berkilau. Sehingga menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Saya sering katakan bahwa kehidupan orang Kristen itu harus punya warna tersendiri. Terutama kalau saya sampaikan di penjara. Walaupun kamu sebagai warga binaan, kamu tunjukkan bahwa kamu berbeda dengan warga binaan yang lain. Kalau kita sebagai orang Kristen, kelakuan kita, perbuatan kita, sikap kita sama dengan orang dunia. Saya mau katakan gak usah jadi orang Kristen. Betul gak? Kita harus berbeda. Ya kan? Orang dunia bilang mata ganti mata, telinga ganti telinga, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan. Kita boleh gak seperti itu? Enggak boleh. Bahkan Tuhan Yesus katakan tadi seperti yang awal saya katakan, kasihilah musuhmu. Dan doakan serta berkati. Gampang apa susah? Susah. Kalau kita enggak sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan, enggak mungkin kita bisa melakukan itu. Nah sekarang masalah bangkit. Ya, enggak usah jauh-jauh lah. Kita kalau lagi tidur aja tuh mau bangkit pagi, apalagi kalau suasana dingin, sejuk, hujan. Aduh rasanya malas, kita lagi enak tidur mau bangkit malas nih. Bangkit itu gak mudah. Bangkit itu harus ada upaya, ada kuasa, ada kekuatan. Kalau ada kekuatan kita baru bisa bangkit. Coba kita lihat slide selanjutnya. Nah ya, untuk bangkit diperlukan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Boleh kita baca bersama-sama? 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan melainkan yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi kita perlu kuasa Roh Kudus untuk membangkitkan kita. Tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak bisa bangkit. Nah, bangkit dalam hal ini mungkin dari tidur rohani, kevakuman rohani. Saya berharap di sini nggak ada yang mati rohani ya. Hanya tidur dan vakum masih bisa dibangunkan. Masih bisa dibangkitkan. Tapi kalau mati rohani, wah udah susah itu. Mau pendeta dari manapun yang khotbahin dia, boro-boro masuk kiri keluar kanan. Ke kiri juga gak masuk. Kalau masuk kiri keluar kanan saya yakin pasti ada nyangkut di tengah. Betul kan? Ini satu pun kalimat gak ada yang masuk. Jadi gak ada yang bisa diterima. Jadi kita perlu kuasa Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan. Bahkan di situ dikatakan apa? Bukan saja kekuatan, kasih dan ketertiban. Kasih ini berbicara kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita unconditional tanpa syarat, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan tanpa syarat. Ada orang mau beribadah, kalau diundang, kamu datang gak? Kalau kamu datang, aku datang. Saya nggak datang, udah kamu nggak datang, aku nggak datang deh.
Kira-kira itu punya kasih gak? Bisa dihitung. Ya. Berbicara mengenai kasih dan pengorbanan serta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita ingat lagu lama. Lagunya begini, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya tak pernah. Tuhan itu lebih dari ibu dan bapak, ayah kita atau mama kita. Tuhan memberikan segala-galanya untuk kita. Tuhan sudah all out untuk kita. Kalau cuma datang ibadah aja, ya kita harus upayakan. Saya mau katakan, kalau ibadah itu jangan tunggu waktu luang. Sekali lagi saya mau katakan, ibadah itu jangan tunggu waktu luang, tapi kita harus meluangkan waktu. Termasuk juga melayani. Saya kalau dipikir-pikir, orang-orang pada bilang, lu ngapain main penjara, orang penjara kok dilayanin? Lalu saya balik bertanya, kalau bukan saya yang melayani siapa? Kalau bukan kita siapa? Ya kan? Mereka kan orang-orang yang terhilang. Harus kita rebut kembali. Kalau dalam dunia penginjilan, berapapun harga satu jiwa, kita harus berani bayar. Oleh anugerah Tuhan saya juga dipercaya sebagai pengurus tim penginjilan di BPP GBI. Di bawah Pak Gilbert dan Pendeta Johannes Nahuai. Kami di tim penginjilan itu ada 24 divisi. Salah satunya saya, divisi pelayanan penjara. Jadi saya sebagai kepala divisi pelayanan penjara. Nah, setiap bulan setiap BPD, Badan Pekerja Daerah tuh mengadakan seminar pelatihan penginjilan. Jadi tergantung mereka pilih yang mana. Mau mereka pilih kaum marginal, anak jalanan, artis, olahragawan, pengusaha, UMKM. Nah, 5 dipilih ya itu jadi pembicara. Ya kemarin kita di Jakarta sudah lakukan itu, tapi mereka belum pilih tentang pelayanan penjara. Jadi saya nggak ambil bagian dalam sebagai pembicara di sana. Tapi untuk the next Ketua PI DKI Jakarta sudah bilang, Pak nanti gelombang yang kedua saya ambil yang pelayanan penjara. Oh silakan Pak. Ya. Tapi untuk kedepannya mungkin Mei Juni saya akan ke Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan sama ke Riau. Mereka pilih, mereka tertarik dengan pelayanan penjara itu. Ya jadi untuk hal-hal seperti ini kalau bukan panggilan Tuhan itu nggak gampang, ya. Banyak orang yang cuma ikut-ikutan sama kita, tapi sebentar hilang. Makanya kami punya persyaratan orang yang mau ikut melayani kami adalah setiap hari Sabtu itu mereka harus mengikut persekutuan doa kami di Duren Sawit Sentral BKT. Yang ya 70-80% yang hadir itu mantan-mantan warga binaan yang sudah bertobat. Jadi kalau di hari Sabtu datang dia boleh ikut pelayanan minggu depan. Kalau orang baru harus datang 3 kali dulu, tak baru boleh ikut. Karena kenapa? Pertama pelayanan sekarang ada kuota, nggak bisa banyak. Dan anggota kami aja ada 30 orang. Terkadang saya pun suka nggak ikut, terkadang isi saya pun nggak ikut. Kita harus mengalah, berbagi gitu ya. Nah untuk supaya adil kita bikin persyaratan. Kamu mau melayani kamu harus datang. Kamu nggak datang, kamu nggak boleh melayani. Ya. Jadi seperti itu kita bergilir. Nah jadi ada orang yang cuma ikut-ikutan aja sekejap mau hura-hura rame-rame. Ya, seperti cheerleaders tapi sebentarnya hilang. Tapi yang sungguh-sungguh pasti dia bisa bertahan. Nah itulah yang namanya kasih, kita harus benar-benar total dalam beribadah dan melayani Tuhan. Ya, sungguh-sungguh ini. Yang kedua dikatakan ketertiban, kita juga harus tertib. Ya puji Tuhan tadi saya datang kemari malah saya yang terlambat ya, jemaat udah pada datang ya. Mestinya saya tadi nggak boleh terlambat ya. Harus seperti itu. Ya. Kalau kami ada di beberapa penjara tuh seperti Tangerang, Rutan Cipinang besok nih. Kami datang tuh mereka udah standby. Bahkan kami disambut, mereka berdiri tepuk tangan. Jimri pernah ikut sama Ibu Sinta ke Tangerang. Kristi ikut kali gitu enggak ya? Lalu Tangerang Pemuda dulu bareng kita ya. Sama siapa yang cewek yang main band itu? Ya. Jadi mereka sambut kita, tepuk tangan. Wah kita merasa kayak tamu agung gitu kan. Api kita tambah membara untuk melayani. Nah kita harus benar-benar disiplin dan tertib.
Jadi dengan kata lain, disiplin dan tertib itu kita harus beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan maunya kita. Kita harus menuruti apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kita beribadah, memuji, memuliakan dan menyembah Dia. Slide selanjutnya, terang. Ya. Nah, ini untuk yang kedua, bangkit juga. Itu tadi kuasa Roh Kudus dari ekstern. Dari intern kita juga harus berkolaborasi, bekerja sama. Ini apa? Kita harus punya semangat. Boleh baca sama-sama Amsal 18 ayat 14, 2, 3. Orang yang bersemangat, tapi siapa yang memulihkan? Semangat yang segala sesuatu itu perlu semangat. Bangkit perlu semangat. Sakit perlu semangat. Terutama kalau sakit stroke. Ya, mungkin dijauhkan dari kita penyakit itu. Tapi kalau ada rekan-rekan atau saudara, kalau yang sakit stroke itu, mereka mau latihan aja malas, di terapi malas, itu nggak bisa sembuh, susah sembuhnya. Ya, oleh anugerah Tuhan, saya punya sahabat teman SMP, sudah 51 tahun tidak bertemu. Baru 2 bulan yang lalu bertemu. Beliau punya kehidupan cukup fenomenal. Dulu satu bangku sama saya SMP dan beliau pernah nggak naik kelas. Jadi kelas 1 SMP beliau nggak naik kelas. Alhasil beliau menjadi orang yang cukup ternama. Kalau Bapak Ibu buka di Google namanya David atau Amyau, pasti itu ada. Beliau itu jadi tangan kanannya Tommy Winata. Beliau sempat mualaf, lalu puji Tuhan akhir tahun lalu terima Tuhan. Nah, dia terima Tuhan, tiba-tiba saya di grup SMP saya ada testimoni kesaksiannya. Wah, saya bilang puji Tuhan dong nih, saudara kita sudah terima Tuhan. Kita bikin reuni. Nah, kita akan reuni tanggal 3 besok nih. Kita bikin reuni. Nah, sebelum saya hubungi dia, tiba-tiba dia telepon saya. Saya kaget kok bisa tahu nomor saya. Ternyata di grup itu ada istrinya punya kakak. Dia bilang, Fit, itu ada temen lu tuh sekelas sudah jadi pendeta pelayanan ke penjara. Siapa? Si Heru, coba kirim fotonya. Ternyata sebelum saya kontak-kontakan 2 minggu sebelumnya ketemu di penjara Cipinang. Saya melayani di rutan, dia melayani di kriminal. Jadi keluar berpapasan gitu. Saya gak kenalin dia, dia juga gak kenalin saya. Tapi timnya saya kenal. Tatonya nih dari sini sampai sini penuh kiri kanan. Nanti kalau mau lihat fotonya ada saya. Saya lihat, wih ini bos kali ini tangannya tato kiri kanan bawah tas itu. Saya gak berani tegur dong. Pasti kesini, ya ini mah ketemu saya. Itu kamu yang tangannya tatoan kiri kanan. Padahal dulu waktu sekitar awal 2000-an ketemu saya tuh tangannya belum tatoan. Ya, tahun 90-an lah saya masih kerja di sekuler. Dia langsung bergabung sama saya. Her, saya langsung bergabung sama you. Dia sudah 3 kali ikut pelayanan. Hari Sabtu dia ikut juga PD kita. Sampai Sabtu pagi dia kebaktian, Sabtu siang dia kebaktian, Sabtu sore jam 3 kebaktian sama kami, sore jam 7 kebaktian lagi. Pulang-pulang rada-rada seperti stroke. Seperti belpasi, ketarik gitu kayak Ratu Karno. Tadi sementara saya jalan kemari, ada yang kasih tahu, Pak, kemarin saya udah bilang, kemarin saya ketemu, dia kontrol di saya mau ke rumahnya, dia kontrol ke dokter Tanjung Duren, karena rumahnya jauh, saya dari Puri. Oke, kalau gitu kita ketemu di Tanjung Duren aja. Saya bilang, udah yuk istirahat dulu lah, jangan ikut pelayanan. Kita siapin buat tanggal 3 reuni, testimoni di depan teman-teman sekolah kan. Saya dapat kabar, besok saya mau ikut pelayanan Cipinang. Luar biasa kan. Semangat dia. Setiap hari dia aktif di Full Gospel, jadi setiap Full Gospel panggil semuanya. Apalagi dia tahu, didengar orang tangan kanannya Tommy Winata. Wah ini bukan orang sembarangan ini. Semua preman-preman Jakarta. Kemarin kami melayani di Lepas Lembah. Dia berteman juga dengan John Kay. Dia bilang, Bung aku mau datang nih sama kawan kamu. Siapa Pak David? Oh iya sama-sama. Kenal, duduk kami sama-sama dengan John Kay. Nah jadi seperti itu. Ini semangat, ini penting. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya tidak tahu pergumulan masalah apa yang Bapak Ibu hadapi. Tapi kalau saudara semangat di samping kuasa dari Roh Kudus, maka saudara bisa melewati itu. Dan saudara akan mengatasinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi semangat penting ini. Ya, selain kuasa Roh Kudus, kita juga semangat.
Jangan kita udah diberkati, Roh Kudus sudah berkarya dalam hidup kita, tapi kita malas-malesan seperti orang lagi tidur malas bangun gitu. Firman Tuhan mengatakan pada kita hari ini, bangkit dan jadilah terang. Selanjutnya untuk menjadi terang. Nah, terang hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Kita baca bersama-sama ayatnya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang itu hanya bisa didapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita percaya seperti firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Nah, ini Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Jadi kalau saudara mau mendapatkan terang, petunjuk dalam kita menjalani kehidupan ini, datang kepada Tuhan. Ya. Kalau kita berbicara terang, berarti identik dengan apa? Gelap. Banyak orang takut kegelapan. Apalagi di sini nih, langit-langitnya hitam. Kalau tiba-tiba, mohon maaf, tiba-tiba mati lampu. Wah, pasti ada yang panik. Ada menteriak gitu kan? Ya kan? Bukan saja ibu, bapak-bapak juga sedang takut loh. Ya kan? Takut, panik. Kegelapan itu membuat kita panik, gelisah, risau. Mungkin salah mengambil langkah. Salah bertindak. Untuk itu kita perlu terang. Supaya kita tidak salah langkah. Terang ini penting sekali. Karena dalam Kejadian pasal 1, sebelum Tuhan menciptakan semuanya, nomor 1 diciptakan apa? Terang. Supaya semuanya diciptakan kelihatannya indah, baik, manis. Luar biasa, kalau wanita beautiful. Kalau yang cowok ganteng gitu kan. Terang itu penting sekali. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa terang itu memang adalah kita bisa dapatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini ayatnya Yohanes 8 ayat 12. Ya, jadi kita perlu bersyukur Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah terang dunia. Bahkan firman Tuhan dalam slide selanjutnya Matius 5 ayat 14 dikatakan bukan saja Tuhan loh. Nah ini kita baca bersama-sama nih 2, 3. Kamu adalah kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Colek atau tunjuk kiri kanan, kamu terang dunia. Ya, jadi kita nggak boleh gelap-gelapan, kita harus ada terang. Ya, kalau kita terang dunia, maka kita bersinar. Sebagaimana Tuhan bangkit, Dia juga mau kita bangkit. Sebagaimana Tuhan menjadi terang, Tuhan juga mau kita menjadi terang. Sehingga hidup kita itu berdampak. Hidup kita berdampak bagi orang-orang yang di sekitar kita. Terutama kepada siapa? Keluarga kita. Banyak orang sibuk pelayanan kiri kanan di luar tapi keluarganya berantakan. Keluarganya enggak keurus. Bagaimana mungkin? Kalau kita mau jadi berkat, kita jadi berkat di keluarga kita dulu sendiri. Baru kita melangkah. Kan firman Tuhan katakan Kisah Rasul itu ayat yang ke-8. Ya kan? Bila Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem. Yerusalem itu keluarga kita dulu. Ya. Mustahil bin mustajab kalau kita bisa menjadi berkat di tempat lain, tapi jadi keluarga nggak menjadi berkat. Orang yang tahu seluk beluk isinya dalam kita siapa? Keluarga kita, istri, anak-anak. Mungkin juga pembantu kita. Bagaimana waktu kita memerintah minta tolong sama pembantu? Mbak, sini mbak, bawa itu kemari. Apakah seperti itu? Yang namanya minta tolong harus kita berbicara, mbak tolong dong ambilin sepatu saya atau ambilin payung, ambilin sendal. Harus seperti itu. Nah baru kita bisa menjadi terang. Ya, jadi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Yudea itu lingkungan yang lebih luas. Mungkin rekan kerja kita, tetangga kita. Samaria itu orang-orang yang berseberangan atau beda iman dengan kita. Sampai ke ujung bumi dimanapun Tuhan tempatkan. Saudara tahu gak ujung bumi ada di mana? Ujung bumi itu ada di Nusa Kambangan. Karena itu ada gereja namanya gereja ujung bumi. Itu lapas Kembang Kuning yang kami sering layani setiap bulan itu namanya gereja ujung bumi. Saya bilang, oh
ujung bumi di sini. Ternyata Tuhan suruh kita pergi ke ujung bumi itu, ke Nusa Kambangan. Luar biasa gak? Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau saudara mau ke ujung bumi, ikut saya nanti ke Nusa Kambangan, Lapas Kembang Kuning. Ya, kurang lebih di sana ada salah satu narapidanya mungkin Bapak Ibu kenal. Pak Gunawan dulu yang membunuh mertuanya, kasus Asabah. Yang di Juanda itu tuh. Beliau kan dihukum seumur hidup, hukuman mati kalau nggak salah. Mau gerasi tapi belum disetujui oleh pemerintah atau oleh presiden. Nah jadi ujung bumi itu di Nusa Kambangan. Jadi nggak jauh-jauh loh, Indonesia itu kesayangan Tuhan loh ya. Nah, jadi kita harus menjadi terang, bukan saja Tuhan menjadi terang. Kalau kita menjadi terang, kita berdampak, kita jadi berkat. Kita membawa solusi untuk sekitar kita. Kita tidak kompromi dengan dunia. Ya, bahkan kita harus berani, karena kita sudah menjadi terang, kita harus berani menelanjangi kegelapan. Kalau dulu mungkin kita sama dengan orang dunia. Orang karaoke kita karaoke, orang diskotik kita diskotik. Orang merokok kita merokok, orang narkoba kita narkoba. Sekarang kita tinggalkan itu. Aduh maaf bro, sekarang sih udah gak bisa. Ya, kita harus berani menyatakan itu. Kita harus memproklamirkan bahwa Tuhan sudah mengubah hidup kita. Ya. Dan juga setelah kita berdampak, menjadi berkat, menjadi terang, kita jangan menjadi troublemaker. Ya, jangan menjadi troublemaker. Ada di sini bikin masalah, ada di sana bikin masalah, ada di situ bikin masalah. Saya kasih simbol satu iklan. Iklannya begini, pasti saudara tahu itu iklan apa. Saya dulu sering bercanda dengan salah satu rekan saya waktu di gereja CD Ebenezer, sekarang sudah almarhum. Dia bilang begini sama saya, wah kalau nggak ada lo nggak rame bro. Itu iklannya apa itu? Tahu gak? Iklan rokok, tapi saya nggak selalu beli rokoknya ya, saya nggak ada pesan sponsor. Maksudnya tuh keberadaan kita itu harus menjadi kerinduan mereka dan menjadi harapan mereka. Jangan pada waktu kita datang mereka bubar, berarti kita troublemaker. Setuju? Kita harus menjadi berkat buat mereka. Ya. Slide selanjutnya. Nah, kenapa kita harus berdampak? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Efesus 5 ayat yang ke-9. Jadi kalau memang kita sudah mengaku sebagai orang percaya, kita juga mengaku sebagai terang dunia seperti Matius 5 ayat 14 tadi katakan, kita tidak bikin hal yang macam-macam atau yang neko-neko. Tapi kita harus menghasilkan yang namanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sehingga kita benar-benar senantiasa diharapkan kehadirannya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Sekarang ciri-ciri orang yang sudah bangkit dan jadi terang bagaimana sih? Ya. Ciri-ciri orang yang sudah bangkit dan menjadi terang, pasti dia mempunyai relationship atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kira-kira dengan sesama hubungannya baik gak? Pasti baik. Tapi kalau dengan Tuhan gak beres, dengan sesama bisa beres gak? Gak beres. Jadi kita utamakan Tuhan dulu. Ya. Nah, boleh ditampilkan selanjutnya? Nah ini, ciri-ciri orang yang bangkit dan jadi terang. Saya dapatkan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Boleh baca bersama-sama? 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, dan yang tidak duduk dalam, tetapi yang kesukaannya ialah, dan yang siang dan malam. Berbahagialah orang yang berjalan tidak menurut orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, hafal firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Sama juga dia lagi bercermin, tapi berapa detik atau berapa menit kemudian dia tinggalkan cermin itu, dia sudah lupa wajahnya. Kesian kan kalau orang model seperti itu kan. Ya, jadi kita jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini saya sering sampaikan kalau khotbah di penjara. Kalau saudara sudah bebas, cari komunitas yang membangun. Kalau kembali komunitas yang lama, apalagi jatuh lagi. Survei membuktikan orang yang benar-benar bertobat, terutama narkoba,
itu adalah kalau dia sudah menjalani minimal 3 sampai 4 tahun. Baru steril. Tapi kalau baru 1-2 tahun belum tentu. Karena ada teman kami bergabung sama kami bebas 1 tahun. Dia bebas dari Nusa Kambangan, Lapas Kembang Kuning yang kami layani itu. Lalu dia keluar meninggalkan kami, jatuh lagi. Bukan saja pakai, tapi dia ngedar juga. Sekarang ada di Lapas Tangerang Pemuda. Nanti tanggal 5 kami layani di sana. Ya. Jadi kalau ibarat rekan-rekan saya yang pelayanan tuh, kalau udah bebas, jangan kumpul-kumpul, jangan nongkrong-nongkrong, jangan kongko-kongko lagi dengan komunitas yang lama. Pasti ditawarin lagi kan, rokok, ganja, apalagi macam-macam. Pertama ya dikasih gratis. Sebagai informasi saya mau katakan dan saya mau sekaligus mengingatkan, jauhkan semua itu. Karena penjara kita semuanya 80% adalah korban narkoba. 80% para narapidana itu mantan narkoba. Jadi yang namanya sekarang maling, perampok, pembunuh itu sedikit. Tapi pembunuh banyak yang kaliber-kaliber. Ya, pembunuh yang di apartemen Pramuka, tahu kan tuh? Yang katanya ngaku pendeta, ya kan? Rudolf kalau nggak salah kan? Sekarang ada di Cipinang, tukang foto-foto. Tadinya di Salemba, ya kan? Lalu ada lagi pembunuh yang dia sama ibunya membunuh suaminya, orang tuanya, lalu dibawa ke mobil, dibakar di Sukabumi. Mobilnya Grandivina. Sebenarnya itu yang bunuh istrinya. Setelah istrinya bunuh pakai orang, dia bingung. Kevin, mama udah bunuh papa, ini papa tirinya nih. Karena ada Will, selingkuhan lain. Udah ayo aku bantuin, naikin ke mobil dibakar. Kena dua-duanya mama sama anak, kena seumur hidup. Sekarang ada di Cipinang. Tiap kami melayani sana dia main keyboard. Makanya kita di gereja sini harus melayani dan berbakti serta bernyanyi dengan sepenuh hati. Orang yang dihukum seumur hidup aja bisa bersaksi loh. Nyanyi loh, suaranya cakep lagi. Mereka main keyboard. Banyak seperti itu kasus. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, menjelek-jelekan orang, bicaranya negatif. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sama seperti yang tadi saya katakan, beribadah itu jangan tunggu waktu luang. Termasuk juga membaca firman Tuhan jangan tunggu waktu luang. Bahkan saya mau katakan kita harus memaksakan diri untuk beribadah dan membaca firman. Bahkan kalau kita mau berbicara lebih jauh, beribadah itu hanya tidak datang kebaktian seperti ini. Apapun profesi kita sebagai karyawan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai bos, sebagai pimpinan, ya, sebagai pedagang, itu ibadah kita. Lakukan dengan takut dan gentar. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, akuilah dalam segala lakumu. Amsal 3 ayat 6, maka dia akan meluruskan seluruh jalanmu. Jadi dengan kata lain, kita harus junjung tinggi Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Jadi ini kita harus menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus prioritaskan Tuhan. Ya. Jadi perintah firman Tuhan melalui Yesaya 61 dikatakan bangkit dan menjadi teranglah. Itu sudah sepatutnya terrealisasi dan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan senang dan Tuhan berbahagia dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Dan hidup kita tidak seperti orang dunia. Ya saya mah kemana angin bertiup lah, angin ke kiri saya ke kiri, angin ke kanan saya ke kanan. Kita harus punya prinsip. Jangan mudah ke bawah, jangan mudah terpengaruh. Ya, kita harus punya prinsip, kita harus pegangan. Pegangan kita apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah hanya firman Tuhan. Ya. Nah, saya tidak perpanjang firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dengar pada sore hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi pelita, menjadi pedoman dalam kehidupan kita, membuat kita hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bukan saja kita memperingati Tuhan Yesus bangkit, tapi kita juga memperingati kehidupan kita yang setiap hari, setiap saat bangkit dan menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik dan WL Singer maju ke depan untuk bantu kita naikkan pujian. Sebab dia hidup. Dengan nada agak lambat ya. Sebab dia hidup.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Hidup ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar Yesus pegang, Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, Yesus hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang, Yesus pegang hari esok. Jadi berarti sebab Yesus hidup. Singer menaikkan pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apapun keadaan dan situasi yang kita hadapi saat ini, yakin dan percayalah bahwa Tuhan telah bangkit, Tuhan hidup. Dan hari depan kita ada di dalam tangan Dia. Mari sama-sama kita bangkit, kita menjadi terang untuk menjadi berkat dan berdampak bagi orang-orang yang di sekitar kita. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan dan masalah apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tapi kalau saudara yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sambil mengangkat tangan, katakan sebab Yesus hidup. Haleluya. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Oh haleluya, praise the Lord, glory Yesus. Ada hari esok, sebab Yesus hidup, sebab Yesus. Amin, haleluya. Yesus. Ku tak gentar. Kami percaya Tuhan masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh harapan Yesus. Haleluya, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hidup jadi sebab Yesus hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Oh terima kasih Tuhan. Ada hari esok. Kami mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak gentar. Kami tidak perlu takut, karena Engkau berjalan bersama kami. Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hari
melihat tangan-tangan yang terangkat. Apapun yang menjadi pergumulan masalah mereka, kami tahu pasti Engkau adalah jawaban dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah dan Tuhan kami yang hidup. Engkau senantiasa memperhatikan dan peduli atas kehidupan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh terperosok, bahkan jatuh sampai tertelungkup Tuhan. Tapi Engkau senantiasa mengadakan tangan-Mu untuk mengangkat kami, membangkitkan kami, menolong kami, bahkan memberikan mujizat kepada kami Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti. Kami mau Tuhan, semua yang hadir di tempat ini dipakai sebagai alat dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau bangkit, kami mau menjadi terang, kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Kami mau hidup kami yang berdampak, berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jadikan anak-anak kami, anak-anak-Mu yang setia, mengiring Engkau, melayani Engkau, mengabdi kepada Engkau dengan sepenuh hati. Dengan penuh rasa takut dan gentar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu pada sore hari ini, Kau sudah menguatkan kami, sudah meneguhkan kami. Bahwa kehendak-Mu dalam setiap kehidupan pribadi kami harus bangkit dan menjadi terang. Sehingga nama-Mu senantiasa ditinggikan melalui segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap bekerja dan berkarya. Mengurapi firman yang sudah kami dengar Tuhan. Sehingga firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjadi terang dan pelita bagi hidup kami. Menuntun jalan hidup kami. Membuat kami hidup sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah menerima berkat firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kita di saat sore hari ini. Yang merasa diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari siapkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum kita memberikan, mari kita bersatu hati. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga buat firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami, yang mengajari kami banyak hal Tuhan tentang kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Lewat setiap ucapan syukur persembahan kami di saat sore hari ini. Memberkatilah setiap tangan-tangan yang akan memberikannya Tuhan di sore hari ini. Kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan selalu, berkat Tuhan selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi yang terbaik bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi, mari sama-sama kita mau katakan amin. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yang sudah memberikan, sama-sama kita katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Dan terima kasih buat Pak Heru dan Ibu Foni. Terima kasih buat pelayanan hari ini. Dan saya percaya menjadi berkat buat setiap kita, amin. Kalau beliau dipakai oleh Tuhan untuk boleh mengunjungi, melayani setiap mereka yang
ada di lapas ya, di tahanan, saya percaya juga boleh menjadi berkat buat setiap kita. Puji Tuhan. Pengumuman, kami juga mengucapkan selamat datang ya bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini. Boleh angkat tangan yang pertama kali hadir. Ada Pak Dio ya, makasih Kak Dio, dan juga ada Ibu di sana juga ya, ada keluarga dari Bogor. Mari berikan salam ya kepada teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Terima kasih, kita adalah keluarga ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga saya mengundang buat teman-teman yang lain, mari ya, untuk ajak teman-temannya juga untuk boleh hadir di tempat ini. Kembali lagi, moto kita di tempat ini adalah rumah bagi generasi ya. Setiap orang boleh datang ke tempat ini, mereka boleh menikmati kasih Tuhan di tempat ini. Apalagi kita buat sore ya, terkadang buat mereka yang bangun siang ya, pas lah ya untuk ibadah di sore hari. Kadang-kadang mungkin aktivitas olahraga di hari Minggu, Car Free Day gitu kan, sorenya bisa beribadah. Siangnya mau makan dulu silakan ya, mau nonton dulu di eksekutifan silakan, sorenya ibadah ya. Supaya segar dicas seperti hari ini, besok pagi kita mulai lagi kerja. Haleluya, puji Tuhan ya. Kemudian ibadah New Life Community ya, bulan depan kita akan masuk ya di bulan yang baru, di bulan April. Saya akan kembali menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Dan di bulan ini puji Tuhan, apa yang Tuhan sudah taruh di hati saya untuk mengenai visi, kemudian identitas kita di dalam Tuhan dan bagaimana kita berdampak. Saya bersyukur lewat pendeta-pendeta yang Tuhan kirimkan di tempat ini menyampaikan pesan Tuhan termasuk di hari ini ya. Kemudian doa pagi ya. Kita ada doa pagi setiap jam 5 pagi ya. Kalau dulu pandemi ada Pak Heru juga ya, jam 5 sampai jam 6 ya. Karena sekarang semua mau persiapan kerja, ngurus anak ya. Jadi 30 menit cukup ya. Jadi jam 5 sampai 5.30 itu via Zoom ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan bagikan link ya. Yang di Bogor juga boleh ikut ya. Yang ikut kami ini ada yang dari Manado ya. Yang dari Manado udah jam, di sana kalau kita jam 5 sini udah jam 6 ya. Saya lihat dia di mobil lagi ngantar anak gitu ya. Ada yang Surabaya juga ikut ya. Ada yang dari Jogja juga ikut ya. Saya berharap juga buat yang Jakarta, Bogor bisa bergabung bersama-sama. Nggak usah buka kamera ya. Yang penting bisa dengar gitu ya. Terima kasih juga Ici juga ikut juga ya. Luar biasa nih ya. Puji Tuhan. Dan yang lain pasti ikut juga ya. Puji Tuhan. Kemudian ya, atas anugerah Tuhan hari Rabu ini ya, kita akan didoakan ya resmi dari GBI New Life. Kita berikan tepuk tangan ya. Resmi ya. Nanti ada di depan, nanti kita tambah GBI-nya gitu ya. Jadi Pak Heru, hari Rabu ini kami akan dipanggil ke BPD ya untuk diberikan surat tanda lapor ya. Jadi resmi kita sebagai GBI 8 bulan ya. Haleluya ya. 8 bulan merintis ya, dari Kelapa Gading ya, Jakarta Utara dibawa ke sini, dan puji Tuhan kita boleh menuai jiwa-jiwa bersama-sama. Kemudian akan diadakan siara rohani ke Tanah Perjanjian dari tanggal 23 Juni sampai 5 Juli ya. Jadi ini saat liburan sekolah bersama dengan saya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk siara rohani ke Israel, kemudian juga ke Yordania dan Mesir, bisa daftarkan diri ya. Yang pasti kita nggak pergi berperang di sana ya. Itu jauh ya, tempatnya bukan di daerah perang ya. Jadi seperti itu, silakan Bapak Ibu untuk bisa mendaftarkan diri. Kalau nggak bisa tahun ini masih bisa nabung ya. Kita buatkan lagi tahun depan ya, supaya berangkat ya. Dio bisa nabung juga ya, tahun depan berangkat ya. Kalau saudara kita yang lain pergi ke sana ya, ke Mekah ya, kita ke Yerusalem ya. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, mendukung pelayanan di tempat ini, saudara bisa juga memberikan. Dan setelah selesai ibadah, di lounge sana sudah siap kopi dan teh dan snack untuk kita bisa menikmati, dan juga kita bisa fellowship satu dengan yang lain. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di Minggu Paskah ini ya Tuhan, kami boleh merayakan kebangkitan Kristus. Dan kami percaya kuasa dari kebangkitan Kristus itu ada di dalam kehidupan kami. Membangkitkan kami supaya kami menjadi terang ya Tuhan. Dimanapun kami berada, dimulai dari keluarga kami ya Tuhan. Di tengah-tengah lingkungan tetangga kami, di tengah-tengah dunia usaha pekerjaan kami. Biar terang Kristus memancar lewat kehidupan kami dan banyak orang juga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak, ini kami
pakai kami jadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Heru, Ibu Foni yang boleh melayani kami hari ini. Berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Kami berdoa kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Banyak orang dibawa kepada Kristus. Terima kasih, berkati keluarga besar ini, anak cucunya semuanya dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang boleh hadir, bahkan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil. Yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan buka jalan bagi pekerjaan mereka ya Tuhan. Yang bersekolah kuliah juga Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih yang sedang membangun hubungan Tuhan juga memberkati. Yang merindukan pasangan hidup juga Tuhan berikan pasangan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami lepaskan berkat juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Damai sejahtera Tuhan, Shalom Tuhan turun atas bangsa kami. Kami juga melepaskan Shalom Tuhan turun. Biarlah perdamaian boleh terjadi di Timur Tengah ya Tuhan. Di Israel, di Ukraina ya Tuhan. Biar terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali pulang. Kami angkat tangan kami dan kami terima berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah